Harami Mekah Nusantara. Jempa bukan sekedar kerajaan dagang di masa lalu. Ia adalah pintu suci, tempat pertama cahaya Islam berpendar di bumi Nusantara. Dari tanah inilah keturunan Rasulullah SAW menetap, berdakwah, dan menebar risalah Islam dengan akhlak yang lemah dan santun. Dengan takdir Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan panggung sejarah yang lebih besar bagi Jempa. Tahun 750 Masehi, datanglah seorang tokoh dari Hijaz. Ya, ia bernama Syarif Abdullah Al-Kamil. Beliau bukan orang biasa. Ia adalah cucu dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Syarif Hasan Al-Muthanna. Silsilahnya jelas, Syarif Abdullah Al-Kamil bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan beliau ke tanah Jempa bukan tanpa alasan. Di kampung halamannya, tanah Arab, sedang terjadi pergolakan politik yang penuh fitnah. Maka beliau berhijrah jauh ke timur, membawa misi dakwah Islam, sekaligus mencari tempat yang aman untuk melanjutkan perjuangan dakwah. Dikisahkan, Syarif Abdullah Al-Kamil adalah sosok yang tampan, berilmu, santun, dan berakhlak mulia. Kehadirannya membuat kagum masyarakat, bahkan Raja Merah Jempa yang sebelumnya beragama Hindu purba kagum dengan dirinya. Dengan mudah, beliau diterima di tengah masyarakat Arab yang sudah lebih dahulu bermukim di Aceh. Awalnya, dakwah beliau dimulai di kalangan orang-orang Arab pra-Islam di Jempa. Karena adanya kesamaan budaya dan tradisi, dakwah beliau berjalan dengan lancar. Lambat laun, masyarakat Arab itu masuk Islam, dan Abdullah Al-Kamil pun diangkat sebagai pemimpin mereka. Keutamaan akhlaknya sampai ke telinga Raja Jempa, yang kemudian menikahkan putrinya, Putri Ratna Kemala, dengan beliau, Syarif Abdullah Al-Kamil. Sebelum pernikahan, Putri Ratna Kemala terlebih dahulu diislamkan oleh Abdullah Al-Kamil. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri bernama Syarifah Maryam, atau yang lebih dikenal dengan nama Putri Mayang Seludang. Seiring waktu, Sang Merah Jempa menua. Karena tidak memiliki putra, ia pun menyerahkan tahtanya kepada menantunya, Syarif Abdullah Al-Kamil. Maka Abdullah Al-Kamil pun memimpin Jempa. Walau raja dan keluarganya telah muslim, kerajaan belum dideklarasikan sebagai kerajaan Islam demi menjaga harmoni dengan rakyat yang masih beragama Hindu purba. Namun sistem pemerintahannya perlahan dijalankan sesuai nilai-nilai Islam. Waktu terus berjalan, Islam semakin berkembang di Jempa. Di saat yang sama, tanah Arab dan Persia dilanda gejolak politik yang tak kunjung reda. Dari Persia, datanglah seorang pangeran Maharaja Syahriyarsah Salman, keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Nasabnya jelas, Syahriyarsah Salman bin Abdullah Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memilih Jempa sebagai tujuan hijrahnya, sebab di sanalah Islam mulai berkembang, dan di sanalah kerabatnya, Syarif Abdullah Al-Kamil, memimpin kerajaan. Kedatangannya disambut hangat, bukan hanya karena adabnya yang santun, tapi juga karena ia adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas restu Abdullah Al-Kamil, Maharaja Syahriyarsah Salman menikahi Syarifah Maryam, Putri Mayang Seludang. Dari pernikahan agung ini, dua garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Hasan dan Husain bersatu di bumi Aceh. Tak lama kemudian, kepemimpinan Jempa diserahkan kepada Maharaja Syahriyarsah Salman, dan pada tahun 777 Masehi, beliau resmi mendeklarasikan kerajaan Islam Jempa, menjadikan
didirikannya kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Jempa bukan lagi sekedar pelabuhan dagang. Ia menjelma menjadi mercusuar peradaban, pusat dakwah, dan pondasi awal kejayaan Islam di Nusantara. Dari Jempa, cahaya Islam menyebar ke seluruh pelosok kepulauan, menorehkan lembaran agung dalam sejarah bangsa. Jempa adalah bukti bahwa Islam hadir ke Nusantara dengan damai melalui akhlak, pernikahan, dan keteladanan. Dari tanah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalakan lentera yang sinarnya tak pernah padam hingga hari ini. Jempa menjadi pondasi awal yang kelak menjadikan Aceh digelari Serambi Mekah. Sebutan itu bukanlah hiasan, melainkan tanda kehormatan bahwa dari Jempa, cahaya Islam mulai menyinari kepulauan, menjadikan Aceh benteng iman dan pusat peradaban.